Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Jaufar Adeli Ngajuan. Aku merupakan mahasiswa aktif dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur dengan NIM 400305256200031. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan pada kalian bagaimana cara kita akan membuat kontur dengan data yang kita ambil melalui Google Earth Pro, lalu kita masukkan ke Civil 3D. Untuk software yang kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan tentunya Google Earth Pro, lalu kita akan menggunakan Civil 3D, dan kita akan menggunakan GPS Visualizer. Dan untuk rencana kontur yang akan saya gunakan, yaitu saya akan mengambil contoh dari kontur yang ada di Gunung Merbabu. Oke teman-teman, langsung saja masuk ke tutorialnya. Jadi untuk rencana kontur pada kali ini aku mengambil pada Gunung Merbabu. Dan ini dikarenakan elevasinya yang cukup menarik ya teman-teman. Dilihat dari lembahnya ini teman-teman, bisa kita lihat. Jadi untuk langkah pertama, kita klik pada bagian atas ini, add path, klik, kita name-nya kita rubah menjadi, ini sebenarnya bebas teman-teman, tergantung kita mau ngasih apa. Gunung Merbabu, kita masukkan ini teman-teman. Untuk cara yang saya pakai, pertama kita masukkan titik-titik yang ada di luar ini nih, kelilingnya ya teman-teman. Nah, mengelilingi Gunung Merbabu. Selanjutnya kita melakukan pemotongan pada tengah keliling yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita gini, gini. Untuk jaraknya mungkin jangan terlalu jauh ya teman-teman, karena semakin dekat pasti elevasinya akan semakin jelas atau semakin smooth. Disesuaikan saja teman-teman. Ini kita kesini, nah, setelah yang bagian ini kita bikin yang gini. Nah, ini caranya sama. Mungkin karena ini titiknya banyak ya, dilihat dari lokasinya juga kan, ini kita menggunakan Gunung Merbabu yang luas ya teman-teman. Ini nah, jika sudah, kita klik OK di sini. Nah, bisa kita lihat nih, buat garis atau titik yang kita buat tadi. Nah, jadi terlihat elevasinya di teman. Nih di sini melewati lembah. Di sini juga ada di puncaknya.
Nih. Selanjutnya kita klik pada gunung merbabu ini teman, yang sudah kita namai tadi. Kita save place as, kita simpan di folder yang sudah kita buat di save. Ini bentar. Oh, mungkin karena gunung merbabu 1. Kita save. Selanjutnya setelah itu kita buka Chrome, kita buka GPS Visualizer. Nah, di sini bentar. Nah, kita di sini tadi kita klik di sini convert a file. Lalu kita pada file 1 ini kita choose file. Masukkan file yang sudah kita buat. Ini kita open merbabu. Lalu kita di sini pilih tab metric dan add dem elevation data. Kita klik paste available source. Selanjutnya untuk track option tidak perlu ada yang diganti, waypoint option tidak ada perlu diganti, miss option di output UTM coordinate. Yes, kita klik yes. Setelah itu kita convert. Setelah ini, nah ada muncul the content of your file are also displayed in this box. Kita bisa lihat di sini ada latitude, longitude, lalu ada UTM zone, UTM easting, northing. Nah, untuk yang kita gunakan nanti itu di sini teman-teman, UTM zone, UTM easting, dan northing. Mungkin untuk lebih mudahnya bisa kita download. Kita tunggu. Nah, ini datanya sudah kita klik. Nah, nanti akan masuk di sini. Nah, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita kopikan, kita paste di sini spreadsheet buat nama kita bisa. Nah, buat nama filenya kita ganti dulu ya, tidak bingung. Gunung merbabu. Nah, kita pastekan file yang tadi. Nah, di sini sudah muncul sesuai data yang kita punya tadi. Kita ambil bagian ini teman, UTM easting, northing, sama altitude. Untuk bagian sini kita hapus, kita delete. Nah, ini yang ini juga kita delete. Ini yang untuk atasnya juga teman. Jadi untuk yang di spreadsheet ini langsung masuk ke datanya. Kita juga paste ini. Kita Ctrl X, kita pindahkan di ujung ini. Nah, setelah udah kita download teman-teman. Nah, untuk toolnya sedikit ini kita menggunakan format CSV. Download. Nah, di sini. Setelah itu kita masuk ke ini teman-teman. Bentar. Kita bikin drawing baru. Nah, di sini bentar, untuk langkah pertama kita perlu setting drawing settingnya ini, edit drawing setting. Nah, untuk di sini kita menggunakan UTM 83 datum. Bentar, bukan ini. Lab yang WGS 84 datum. Dan di sini kita menggunakan 49S.
Nah, untuk alasannya, nah ini teman-teman, bisa kita ketahui untuk pembagiannya di sini. Bentar. Indonesia. Nah, di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk daerah Jawa Tengah itu kita ada di bagian di 49S di sini. Jadi itu alasan kenapa kita menggunakan yang 49S. Kita oke. Setelah itu kita bisa klik Z enter, E enter. Tapi sebelum itu kita setting pada bagian sebelum itu kita masukkan point from file. Kita masukkan data yang kita buat tadi, teman-teman. Yang ini. Kita open. Bentar, kita bagian download. Kita bisa cek lagi yang download. Yes. Download Gunung Merbabu ini, teman. Kita open. Nah, yang ini kita delete. Nah, yang ini. Nah, ketika ada muncul tanda panah seperti ini, tanda centang seperti ini, kita bisa ini add point to point group. Kita kasih nama Merbabu. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik OK. Setelah itu nih kita klik Z enter, E enter. Nah di sini sudah muncul ini, teman-teman, buat elevasinya. Nah, buat nomor titiknya kan di sini ada. Buat 17, 18 itu nomor titik yang kita buat. Dan untuk yang bawah ini dia elevasinya. Mungkin di sini mungkin agak kelihatan bikin bingung, kita bisa bikin hidupin mapnya dulu. Nah, di sini teman-teman sudah muncul. Tapi setelah itu kita bisa edit bagian surface-nya, teman-teman. Nah, di sini create surface. Nah, kita kasih nama di sini Merbabu. Kita oke. Nah, setelah itu nih kita tanda plus di sini. Gunung Merbabu, kita plus lagi. Nah, di sini kita bisa edit surface style di kontur. Buat kontur interval bisa kita gunakan, itu sesuai kebutuhan. Kalau 5 dengan 25. Lalu contour depression ini kita klik true, baru kita bisa ngedit unitnya. Contour smoothing kita bisa aktifkan true, lalu kita geser, kita klik OK. Setelah itu definition kita klik, lalu point group klik kanan, add Gunung Merbabu ini, teman. Kita OK. Nah, bisa kita lihat untuk konturnya ini sudah muncul.
Nah, bisa kita setting lagi. Di klik kanan, edit surface style. No, oke, sebentar. Kita klik kanan lagi. Kita kita kasih 0. Nah, di sini kita bisa bebas terserah. Sini otomatis. Kita klik OK. Nah, mungkin dari situ mungkin nggak terlalu rapat gitu teman-teman. Nah, untuk ini sendiri bisa kita edit juga, mungkin bisa kita hilangkan dengan cara point group properties. Nah, kita di sini kita bisa pilih teman, dan di sini ada point elevation description. Nah, untuk aku sendiri kita pakai ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menambahkan kontur ya teman-teman. Di sini kita klik add labels yang ada di annotate, kita klik surface, lalu kita pilih yang single. Untuk ini kita klik bagiannya. Nah, di sini teman-teman. Bisa kalau di sini itu sekitar 3060 ya teman. Nih. Di sini. Nah, kan di puncaknya. Sedangkan untuk yang bisa dilihat di teman-teman. Untuk yang daerah sini, untuk konturnya, untuk elevasinya kan beda di sini. Di sini ada 1656. Berbeda dengan yang ada di puncak. Di sini tadi ada yang 3000 ya. Nih, ini berapa? Bentar. Nah, di sini 2800. Bentar, kita lihat puncaknya. Nah, 3114. Jadi emang bisa dilihat untuk perbedaan kontur atau elevasinya. Nah, jadi sekian ya teman-teman untuk tutorial yang saya berikan mengenai bagaimana cara kita menggunakan data yang kita ambil dari Google Earth Pro, lalu kita masukkan ke Civil 3D. Semoga bermanfaat. Terima kasih.